Misalnya di swasta, kira-kira ada beasiswa nggak? Batas nilai berapa buat lulus? 75. Tinggi banget ya. Hah? Serius? Perbedaan negeri sama swasta dalam mencari spesialis itu gimana? Apakah swasta lebih susah nyari spesialis atau gimana? Kalau lebih susah mungkin Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel gue, channel Fahmi Kurniawan, channel yang membahas tentang kedokteran, pendidikan, dan jalan-jalan. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu baru, tamu yang sangat spesial, karena banyak banget yang request perbedaan kedokteran negeri sama swasta. Jadi silahkan perkenalan. Oke, nama saya Nadia Nur Asifa. Saya FK UMY angkatan 2012. Sekarang sih udah jadi dokter. Iya. Baru selesai internship. Kita seangkatan ya, Iya. Nadia panggilannya. Iya. Gimana? Panggilannya siapa? Nggak bentar, Nggak aku apa-apa. cut. Iya, Nadia nggak apa-apa. Nadia. Kita seangkatan ya Nadia. Iya, jadi Dulu juga sekelas ya di iya, SMA ya. Jadi kami ini teman satu angkatan, satu kelas SMA. Ya, oke. Jadi pas banget buat teman-teman yang mau nanyain perbedaan kedokteran negeri sama swasta. Oke, kalau boleh tahu dulu Nadia masuk ke UMY itu jalur apa dan kayak gimana prosesnya? Kalau dulu sih 2012 itu jalur masuk UMY itu ada, kalau nggak salah ada yang CBT, prestasi sama PBT. Jadi CBT itu computer based test. Terus aku pernah coba sih itu. Jadi dia ngerjain kayak tesnya itu lewat komputer. Ada skor minimalnya buat masuk pendidikan dokter sama pendidikan dokter gigi atau mana gitu. Kalau nggak salah itu skornya tinggi banget. Terus kayak waktunya cuma mepet. Terus susah gitu. Terus aku masuknya itu lewat jalur paper based test. Paper based test. Kalau dulu sih 2012 itu paper based test itu cuma satu kali tes. Jadi dia kalau nggak salah cuma TPA gitu deh. Terus habis itu kalau sekarang setahu aku dia ada tingkatannya. Jadi apa dulu, kalau nggak salah apa aja sih, psikotes, terus nanti ada TPA, terus ada pelajarannya juga kayak gitu. Sistem gugur ya kalau sekarang. Oh, seleksi apa tahap-tahap gitu ya? Tapi kurang paham sih kalau sekarang. Kalau dulu cuma satu kali, jadi lewat paper based test itu. Kamu dulu yang paper based test. Oh, itu apa namanya? Waktunya tuh gimana? CBT dulu atau paper based test dulu atau prestasi dulu? Kalau CBT tuh kayaknya dibuka setiap hari gitu. Terus kalau paper based test itu dibagi 3 tahap, PBT 1, PBT 2, PBT 3 kayak gitu. Ada rentang waktunya gitu. Ada tesnya kapan. Terus kalau prestasi itu dia cuma pakai rapot, terus dia sebelum pembukaan yang paper based test. Oh, oke. Berarti kalau yang apa namanya Nadia ini PBT yang keberapa? Kedua. Oh, oke. Berarti ini juga ya, yang tadi kan ada tahap-tahap. Berarti yang pelajaran itu ada biologi, fisika, kimia juga. Iya sih kayaknya kalau sekarang kayak gitu. Oh, kalau dulu? Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu ada. cuma benar-benar pure kayak TPA gitu. Oh, iya. Di negeri sendiri pasti teman-teman udah tahu ya kalau jalurnya itu ada SNMPTN yang undangan, SBMPTN, kalau sekarang namanya UTBK sama jalur mandiri kayak gitu. Berarti kalau di swasta tuh prestasi ya? Prestasi pakai rapor ya? Pakai rapor. Berarti sama kayak SNMPTN. Iya, undangan gitu. Undangan. Undangan. Kalau CBT itu kayak UTBK kali ya, SBMPTN ya? Beda ya? Iya, tapi dia tuh langsung keluar hasilnya gitu. Jadi soal berapa, terus langsung dikerjakan, terus nanti ada langsung keluar hasilnya. Kalau dia skornya lebih dari berapa, Ada passing grade-nya ada passing grade-nya, dia bisa keterima. Tapi itu ya, tinggi banget ya? Tinggi banget sih, kayak jarang gitu yang bisa lolos. Oke. Nah dia dulu sempat nyobain mana aja? Maksudnya PBT aja atau jalur prestasi dan enggak, CBT kalau juga? dulu cuma karena pas daftar terus ada kayak pendaftaran CBT gitu kan, karena dia dibuka setiap hari. Jadi kapan aja bisa nyoba, tapi maksimal kalau nggak salah cuma 2 kali. Tuh. Terus ya udahlah coba aja gitu. Kebetulan masuk passing grade-nya yang pendidikan dokter gigi. Iya, jadi terus karena pengennya pendidikan dokter, terus ya udah nggak diambil. Terus ambilnya tetap jalur yang paper based test. Oke. Tahap 2. Sip.
Itu ya teman-teman perbedaannya. Terus ini nih, yang paling banyak ditanyain adalah tentang biayanya. Nah ini biaya, aku belum pernah bahas biaya kuliah swasta di channelku gitu. Jadi mungkin sekalian ya. Kalau misal tadi kan jalur masuk ada banyak ya. Nah kalau di swasta yang tadi prestasi CPT sama PPT berapa Berapa? biayanya? 2012. 2012 kalau nggak salah gedung itu 150 apa? 150 juta. Terus kalau per semester kalau nggak salah berapa ya? 20-an. 20 jutaan. Pokoknya pembayaran gedung sama semesteran tuh nggak gedung langsung, tapi jadi gedungnya itu dicicil per semester gitu. Oh. Jadi waktu pertama kali aku bayar itu kalau nggak salah 38 juta. Itu berapa persennya tuh uang gedung sama semesteran. Oke. Aku lupa banget sih berapa. Tapi berarti istilahnya nggak langsung pas awal terus 150 juta gitu enggak ya? Enggak. Oke. Terus kalau yang biaya per semester kan juga ada ya tadi 20-an juta. Nah ada selain itu ada biaya tambahin lagi nggak kalau misalnya praktikum atau remed ujian misalnya gitu? Kalau praktikum enggak. Ya. Cuma kalau remed iya. Kalau remed iya. Jadi kalau misalkan remed praktikum apa dulu kalau namanya sih inhal praktikum gitu nanti bayar gitu. Berapa ya kalau nggak salah tuh 50.000 apa Oh, ya? 50.000, aku kira berapa juta. Enggak lah kali ya naikin nilai. Enggak sih enggak ada. Jadi kalau remed aja ya bayar remed 50.000 sekali ujian gitu. Iya, Ya. kalau nggak salah lupa banget sih kayaknya. Kayaknya ini nggak pernah remed ya. Nggak gitu semua lupa karena udah berapa tahun yang lalu 2012 itu. Oke. Aku kira tuh kayak bayar berapa ratus ribu atau juta gitu ternyata nggak semahal itu. Nggak Ya. semahal itu. Tapi Jadi- itu motivasi kok. Iya betul. Jadi apa ya biar nggak nambah mahal harus lulus terus ya diusahakan ya. Diusahakan. Oke. Terus berarti kalau boleh dibilang kalau udah bayar uang gedung sama uang per semester udah nggak bayar apa-apa lagi ya? Iya. Selain mungkin ya kayak mungkin buku-buku terus apa alat kedokteran, sama apa namanya kos makan gitu Kos, ya. makan. Ya itu sama aja di negeri Sama juga aja. bayar juga. Iya sama di negeri juga kan. Oke. Tapi ya apa namanya lumayan mahal sih ya 150 juta mas. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang mungkin udah naik ya. Nggak tahu berapa tahun coba. Kalau di negeri sih teman-teman bisa lihat di video yang aku udah pernah upload ya. Tapi rata-rata kalau misalnya teman-teman lewat jalur undangan atau SBMPTN itu disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Jadi ada antara 0 tuh ada sampai kalau di UI ya 7,5 juta. Bisa juga kalau misalnya nggak mau ngelampirin berkas-berkas itu boleh milih antara 10 juta, 15 juta atau 25 juta kalau nggak salah. Kayak gitu. Per semester dan nggak ada uang gedung di UI. Jadi itu perbedaannya ya biayanya. Oh ya ini pasti banyak juga yang nanya. Kak kalau misalnya di swasta, kira-kira ada beasiswa nggak? Ada. Ada ya? Ada banget sumpah. Ya. Kayak contohnya apa? Jadi kan karena aku UMY Muhammadiyah, jadi ada teman aku tuh yang beasiswa gitu, semacam beasiswa. Jadi dia biasanya dari sekolah Muhammadiyah. Sebelumnya dari sekolah Muhammadiyah, terus ditawarin beasiswa. Jadi dia gratis gitu selama biaya sekolahnya. Terus persyaratannya kalau nggak salah itu dia ikut PBT-nya itu harus lolos. Terus dia harus hafal surat. Al-Quran? Iya, hafal surat gitu. Ada kalau nggak salah tuh makin banyak hafal juznya makin banyak beasiswanya nggak sih? Iya, pokoknya kalau nggak salah harus juz amma tuh harus hafal semua. Terus harus sama surat apa gitu. Oh Kalau iya nggak iya. salah sih Oke kayak oke. gitu. Ada infonya berarti ntar dilihat di UMY gitu. Itu kayaknya ada deh. Bisa dilihat nanti ya di Kalau enggak UMY. nanti tak tanyain temen dulu ya. Oke, sip berarti ada ya. Iya, ada. Soalnya banyak banget yang nanya di swasta kira-kira ada beasiswa nggak gitu. Apa namanya? Tapi kalau jalur masuk untuk yang tahfiz gitu ada nggak di UMY? Maksudnya Maksudnya dia hafal Quran terus nggak perlu tes lagi gitu. nggak ada ya itu. Nggak ada ya? Jadi dia emang harus hafal Al-Quran tapi tetap Harus lolos. lolos Oh iya gitu. iya. Nah, sama sih di UI juga nggak ada jalur khusus tahfiz gitu.
Oke, terus habis biaya apa ya? Apa ya? Akreditasi. Kalau di UM-nya akreditasinya apa? Kalau dulu zamanku pendidikan dokternya Hah? masih B, cuma sekarang udah A. Wah, keren. Keren. Jadi ini kita membandingkan yang sama-sama A ya. Iya, udah A kok Iya. bener. Jadi apa namanya? Menurutku akreditasi itu salah satu untuk mengukur kualitas fakultas kedokteran ya. Terus ini sistem perkuliahannya kali ya. Kalau di UI itu 3,5 tahun preklinik atau kayak sarjana ya 3,5 tahun, terus lanjut 2 tahun koas. Kalau di UMY? UMY, kalau di UMY itu prekliniknya 4 tahun. Oh iya. 4 tahun. Terus koasnya 2 tahun sama. Berarti 6 tahun dong. Iya. Oh 6 tahun ya? Iya. Oh gitu. Aku kira 5,5. Enggak ya? 6. Oh. Tapi kayaknya karena sekarang kayaknya mau disamain nggak sih semuanya? Sekarang Nggak tahu tuh sih. sekarang setahu aku adik kelasku sekarang udah mulai di-cut jadi 3,5. 3,5 ya. Ada skripsi juga waktu berklinik. Ada. Ada ya? Yang nggak ada ini KKN. Sama aku juga nggak ada. Oh iya. Iya benar, semua nggak ada KKN. UMY nggak ada, satu universitas nggak ada. Nggak, cuma kedokteran Kedokteran. aja. Tapi kayak bakti sosial itu ada. Oh ini digantinya jadi semacam KKN itu nanti sebelum koas. Bukan. Benar. Itu sebelum apa ya, aku kompre itu. Oh, setelah koas. Jadi nanti ada yang namanya kompre. Kompre itu nanti dia ditempatin di rumah sakit daerah selama 6 minggu. Nah, nanti ada juga proyeknya, harus bikin kayak semacam KKN gitu. Oh iya. Jadi itu sebelum koas ya? Sebelum koas digantinya itu. Soalnya di UI juga ada apa namanya? Malah sebelum internship kita. Jadi udah selesai semua modul, kita sebar ke klinik, ke rumah sakit, ke puskesmas, sama bikin laporan aja sih, tapi nggak yang kayak KKN gitu. Sama pas tingkat 1 sama 3 ada bakti sosialnya ke Jawa Barat waktu itu. Oke, berarti itu ya. Terus kalau berarti skripsi itu sebelum 4 tahun itu ya? Wisudanya setelah 4 tahun? Iya. Wisuda 4 tahun terus habis itu koas? Oke. Sama nggak sih? Aku 3,5 tahun. Oh iya. 3,5 tahun wisuda, terus koas 2 tahun. Jadi lebih cepat setengah tahun. Jadi waktu itu aku UKM PPD-nya itu ujian nasionalnya ya. Ujian nasional dokternya itu bulan Februari. Kamu bulan apa? Aku bulan Agustus. Jadi emang lebih lama 6 bulan. Tapi kalau sekarang mungkin nggak tahu lagi ya. Oke. Terus ini, kalau stase-stasenya, mungkin kalau preklinik hampir sama ya. Blok sih sistemnya. Blok ya sama, blok juga. 24 blok, kamu berapa? Nggak ngitung. Pokoknya ada blok. Ini aku masih ingat kayaknya. Kalau yang semester awal tuh masih ada bahasa Inggris, terus pendidikan agama, olahraga, seni juga ada. Oh iya? Ada, Nggak ada tapi cuma 2 SKS. Oh, 2 nggak SKS. Terus ada MPK universitas tuh kita kayak filsafat gitu juga mempelajari. Oh iya. Iya, itu kayak kita sampai bingung ini fakultas apa sebenarnya. Soalnya itu wajib, mata kuliah universitas wajib gitu. Terus ada apa lagi ya? Kayaknya itu sih semester awal. Nanti juga teman-teman bisa lihat di video yang mata pelajaran di FK gitu. Terus kalau yang masuk blok ya, blok tuh neuroscience ada. Neuroscience ada. Terus muskuloskeletal, ada. dermatologi. Kalau aku itu apa namanya? Sistem indera, sensori ya. Itu semuanya 5 panca indera. Kalau aku, digabung satu modul. Iya. Oh, kalau aku enggak. Jadi dermato itu digabung sama muskuloskeletal. Oh, oke. Kalau sistem indera tuh THT deh, telinga, hidung, tenggorokan gitu. Aku satu itu masih ingat, kalau satu tuh keterampilan belajar, 2 kedokteran dasar 1, kedokteran dasar 2, terus. Oh iya, ada kedokteran dasar namanya, kan? tapi biomedik dasar. Oh gitu. Terus ini metabolisme, metrek. Terus habis itu alimentari, urinary, kardio, terus sensori. Terus apa lagi ya? Pokoknya ada kegawat daruratan. Ada kayak IKK itu apa ya? Kedokteran komunitas. Kedokteran keluarga gitu-gitu kan. Sama ada juga. Ya kayak gitu. Oh iya. Oh, tapi ada satu lagi blok yang khusus tuh, jadi satu blok itu dia bisa milih Elektif. Elektif. Ada juga.
Iya, sama ya. Hampir sama ya berarti ya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau aku ini waktu awal ada BTA, BT atau apa? baca tulis Al-Quran. Oh iya. Iya, terus karena dia Muhammadiyah kan, jadi ada ke Muhammadiyahan. Jadi kayak sejarahnya Muhammadiyah, terus tentang organisasi Muhammadiyah, terus ada juga akidah, akhlak. Itu berapa SKS tuh? Ya cuma sedikit sih. Sedikit dua ya? apa ya? Di semester 1 atau 2? Semester 1-2 ada. Ada ya? Oh, oke. Tahun-tahun awal kok. Nah, yang beda lagi apa coba? Jadi kalau di UMY itu setiap akhir semester ada hafalan juz ammanya. Jadi kamu harus setor. Jadi kamu juz 30 harus hafal semuanya? Ya. Kamu Jadi hafal itu, sekarang? Jadi itu kayak, tapi nggak semuanya. Oh, nggak semuanya? Harus bisa milih, tapi jumlahnya 20 berapa. Kalau nggak salah 20 berapa gitu. 20 surat? 20 berapa surat kayak gitu. Nah, itu pokoknya akhir preklinik itu 4 tahun itu kamu harus udah memenuhi semuanya. Bisa dicicil berarti? Bisa. Oh, Jadi cicilnya oke. setiap akhir semester. Oke. Gitu. Wah, Kalau nggak bisa lulus. luar biasa. Ya soalnya membawa nama Muhammadiyah ya. Betul. Udah mendunia unggul Islam gitu. Luar biasa. Luar biasa nggak sih? Jadi buat yang mau masuk UMY dipersiapkan juga ya. Iya, benar. Oke. Terus ini apa namanya? Tadi kan udah sempat dibahas tentang modul-modulnya ya. Kalau sistem ujiannya gimana? Ujiannya ya. Per akhir blok sih sama. Mm-hmm. Kalau dulu per akhir blok ada ujian blok. Ujian blok tulis terus, atau gimana bentuknya? Oh, kalau dulu karena dulu masih zaman dulu, Mm-hmm. pakainya itu paper masih ngelingkerin Iya, gitu sama. kan. Sama nggak sih? Masih ngelingkerin gitu. Tapi kalau sekarang udah ini sih komputer based test. Tapi ya itu ujian blok 1 kali sih. Cuma 1 kali? Nggak ada praktikum? Oh iya, ada Oh, dong. ada. Ada Ya, maaf. praktikum. Ini tentamen. Tentamen tuh ini yang kayak anatomi. Kamu ada kan? sama anatomi, Ya, anatomi, terus ya fisiologi dan lain-lain. Itu fisiologi, ada. biokimia Oh, dan kalau lain-lain. tes-tes kayak gitu mah ini sebelum kamu ada nggak sebelum praktikum? Terus ada Pretest. pretest. Ada. Itu harus lulus. Kalau nggak lulus nggak boleh ikut praktikum. Kalau aku nggak sih. Oh ya? Iya. Ya kalau aku ya harus lulus. Kalau nggak boleh ikut praktikum. Jadi kan mau nggak mau harus belajar ya. Iya. Kalau di UI nggak guys, jadi nggak bisa belajar. Ya enggak lah. Kalau di UI itu ini post testnya yang dihitung. Oh, post Testnya test. dihitung masuk nilai gitu. Walaupun ya berapa persen, tapi itu lumayan banget sih. Yang masuk nilai kalau di UMY ini sih responsinya. Laporannya ya. Responsi, jadi yang di akhir blok terus nanti ujian praktikumnya. Oh iya. Kalau di UI dua-duanya. Jadi post testnya masuk, responsi atau ujian praktikum di akhir blok juga masuk. Oh iya, pas tes juga masuk sih. Oke. Lupa aku tuh. Udah lama ya. Iya. Oke. Terus ini kalau bentuk ujiannya selain ujian tulis, praktikum, ada ini nggak sih SOKA di UMY? Enggak. SOKA tuh yang ngapalin kasus. Oh, OSCE. Adanya OSCE. Oh, sama berarti di UI juga nggak ada SOKA, adanya OSCE juga. Kalau OSCE di UI itu di akhir semester 4 sama akhir semester 6. Oh gitu. Iya. Oh, Kalau iya. misalnya nggak lulus, pokoknya misalnya nggak lulus dan remet nggak lulus lagi harus ngulang sama adik kelas gitu. Kalau kalian iya. gimana? Kalau di UMY, kalau zamanku, jadi setiap akhir blok tuh ada OSCE-nya. Oh, Jadi gitu. OSCE-nya 24 kali. Luar biasa. OSCE itu 24 kali dulu sih ya. Terus tapi ya kan malah sedikit nggak sih belajarnya? Iya betul, Iya betul kan, banget. enak belajarnya dikit. Tapi Fokus kalau, ya? Iya fokus. Tapi kalau sekarang udah udah sama kayak gitu. Jadi Berapa kali Nyon? ya per semester apa ya? Oh iya. Gitu. Tapi susah guys. Jadi lebih banyak belajarnya. Iya betul, susah banget. Apalagi UKM PPD ya. Iya. Tapi deg-degannya 24 kali. Oh iya. Iya. Betul. Oh, iya. Tapi ya kayaknya di FK mana aja tertekannya tiap hari nggak sih? Iya. Praktikumnya itu loh. Iya. Oke, ujiannya udah. Oh ya nih, kalau misalnya batas nilai berapa buat lulus? 75. Tinggi banget ya. Hah? Serius? Di UI batasnya 55. 75 aku. Di UI 55. Jadi kan ke negeri aja guys, biar batasnya. Ya kali. Batasnya Nggak kan biar rendah. kami tuh bisa mengejar yang negeri gitu loh. Oh gitu ya. Nggak Oke. ada bercanda. Jadi kalau misalnya di bawah 55 tuh kita bisa remet. Terus remet misalnya kita remet nih, terus nilainya walaupun mau 90 mau 100
tetap ntar yang dimasukin 55 batas bawah. Oh gitu. Kalau di sana misalnya remet gitu gimana? Sama 75. 75 juga ya. Walaupun nilainya 74,9 kan remet, nanti dia nilainya tetap 75 gitu. Walaupun nilai pas remet 90 gitu. Iyalah, 75 ya. mau 100 75. Oke. Kalau soalnya kalau di beberapa univ lain tuh bisa ini kayak misalnya remet terus dia jadi A min gitu. Ada loh, misal bayar berapa, dia bisa nilainya lebih nilai yang kedua kayak gitu. Bayar tapi Sumpah kayak gitu. Ini cut ya. Ini cut banget sih. Oke. Terus remet udah. Terus ini kalau di UI misalnya kamu remet, terus kamu nggak lulus di remet itu, kamu harus ngulang modul, ngulang blok. Oh iya. Kalau di UI gimana? Ada sih kayak gitu juga. Kalau berapa kali Gagal? kalau berapa kali gagal kalau nggak salah harus ngulang. Nilainya pokoknya semua nilai itu harus terpenuhi atau gimana gitu. Tapi kalau di angkatanmu sendiri banyak nggak yang kayak turun tingkat gitu? Karena angkatanku tuh angkatan terbanyak, satu angkatan tuh 200-an, 250 orang kayaknya. Tapi nggak sampai 50 sih, cuma ya nggak sampai 50 lah. Yang telat-telat itu ya? Ada juga kok kalau di univ manapun kayaknya ada. Tapi ada juga yang dia tuh ambis, jadi dia harus nilainya A, jadi dia harus ngulang. Oh enggak, gini, kalau mau ngulang blok itu dia bisa dapat yang ini, jadi nggak nilai remet. Oh iya. Tapi harus ngulang blok ya? Ngulang blok. Tapi nggak nilai remet. Tapi dia yang ngulang. Gitu. Jadi kan lebih lama kan? Ada yang pengen IPK yang wah kurang gitu, terus jadi dia ngulang blok. Ada. Ya harus ampun. A. Ambis ada kok. Aku sih mending. Aku sih enggak. Mending cepat aja. Oke. Apa mana ya yang beda ya? Apa kelas? Oh ini. Perbedaan negeri sama swasta dalam mencari spesialis itu gimana? Apakah swasta lebih susah nyari spesialis atau gimana? Kalau lebih susah mungkin kalau ini ya, kalau mungkin teman-teman belum tahu, sekolah PPDS itu adanya di negeri ya, ya kan? Adanya cuma di negeri. Di negeri sekolah spesialis, nggak ada yang di swasta. Terus kalau pertanyaan, benar nggak sih swasta itu susah nyari spesialis gimana? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Nggak juga. Banyak senior-senior yang banyak banget senior-senior dari UMB itu yang masuk UGM, ada USU, ada banyak lah. Banyak Undip, UNS banyak kok. Kalau aku bilang sih sama-sama susah ya. Iya benar, sama-sama susah sebenarnya. Iya. Ya, soalnya tergantung keberuntungan. Dan tergantung individu masing-masing nggak sih? Kayak ya kalau misalnya kamu bagus di swasta, ya masuk aja gitu nggak sih? Tapi kalau misalnya di negeri tapi nggak bisa memanfaatkan kesempatan, itu ya mungkin akan susah juga gitu nggak sih? Jadi tergantung masing-masing ya. Walaupun ya kita tahu semua kalau spesialis itu adanya di negeri ya, kayak gitu. Iya. Itu sih. Terus apa lagi ya perbedaannya ya? Ujiannya juga sama ya, di akhir ya, ujian UKM PPD ya? Iya sama, itu makanya kenapa kalian nggak usah takut kalau diperiksa sama dokter universitas swasta sama universitas negeri, karena di akhir tuh pasti ada kayak UKM PPD, jadi ujiannya gitu. Ujian standar ya? Standarisasi. Dokter Indonesia itu semuanya harus lewat itu ya sebelum menjadi dokter gitu. Iya. Nanti mungkin akan pembahasannya akan sendiri ya kalau UKM PPD-nya itu. Oke. Terus apa lagi ya, Pe? Udah ya kayaknya ya. Apa kelasnya kamu jadi satu apa dipisah-pisah? Oh, kelasnya. Maksudnya reguler sama internasional? Kalau kuliah. Oh, kalau kuliah tergantung. Kalau kuliah pokoknya kan kalau di UI ada reguler sama internasional ya. Kalau reguler sama internasional udah dipisah tuh dua. Cuman kalau masing-masing jam pelajarannya gitu, jam kuliahnya gitu. Misalnya kuliah umum satu reguler ya satu angkatan 180 orang. Tapi kalau diskusi atau tutorial dibagi-bagi satu kelompok 10 atau sampai 11 orang. Terus kalau praktikum biasanya dibagi jadi ABC, jadi bagi 3 kelompok besar. Sama sih kalau kuliah sih di satu amfi teater gitu 200 orang gitu. Kalau tidur nggak kelihatan. Iya enaknya itu kalau tidur nggak kelihatan. Terus habis itu kalau praktikum dibagi ABCDE 5 ya? 5. Terus kalau tutorial dibagi banyak sih, belasan orang gitu satu tutorial. Sama ya. Ya kayak gitulah, kalau kedokteran hampir sama aja. Jadi mungkin itu ya sekilas tentang perbedaan kedokteran negeri dan swasta. Kalau aku bilang sih
mirip-mirip ya, nggak banyak beda kecuali mungkin biaya sama apa ya, ya nggak ada ya. Biaya paling ya. Biaya sama nama univnya aja, kayak gitu. Kalau akreditasinya sama, jadi teman-teman kalau mungkin yang mau masuk swasta, kalau kita sarankan lihat akreditasinya juga ya, karena itu menentukan kualitasnya juga gitu. Oke, buat teman-teman yang masih mau nanya pertanyaan ke Mbak Nadia, bisa ke Instagram mana, Mbak? @madiana double D. Nadiana double D, ada di bawah ini ya. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Makasih banyak Nadia atas waktunya. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau suka video ini like videonya. Kemudian kalau video ini bermanfaat jangan lupa untuk share juga. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.